Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Juniarko dari kelas 10 IPA 2. Saya akan membacakan tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Cahaya ilahi di hati pembunuh bayaran. Tatkala Rasulullah SAW dalam perjalanan dari Mekah untuk hijrah ke Madinah, berkumpullah orang-orang kafir Mekah di Darun Natwah, nama tempat pertemuan di rumah Abu Jahal. Dalam pertemuan tersebut diputuskan untuk mengadakan sayembara. Barang siapa berhasil membawa Muhammad SAW kepada kami atau berhasil membawa kepalanya, maka kami, tokoh kafir Quraisy, akan memberi hadiah 100 unta merah yang hitam biji matanya. Kemudian berdirilah seorang di antara mereka namanya Suraqah bin Malik. Ia berkata, "Aku yang sanggup membawa Muhammad SAW." Setelah itu ia langsung keluar untuk mengejar Rasulullah SAW. Ketika berhasil menemukan Rasulullah SAW, tanpa membuang waktu, Suraqah langsung menghunus padangnya hendak membunuh Rasulullah SAW. Pada saat itulah Allah SWT menunjukkan kekuasaannya. Allah SWT memerintahkan bumi untuk patuh kepada perintah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan bumi untuk menahan Suraqah, sehingga ia dan kudanya terperosok ke dalam bumi sampai sebatas lututnya. Ketika melihat kudanya tidak dapat bangun, Suraqah memohon pertolongan kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Muhammad, amankanlah diriku, amankanlah diriku." Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT untuk menolong Suraqah yang hampir tertelan bumi. Akhirnya Suraqah pun terbebas dari bahaya yang hampir merenggut nyawanya. Setelah menyelamatkan Suraqah, Rasulullah SAW kembali melanjutkan perjalanannya menuju Madinah. Namun Suraqah kembali mengejarnya dengan pedang terhunus di tangannya. Ternyata Suraqah masih tetap ingin membunuh Rasulullah SAW. Seperti sebelumnya, Allah pun kembali memerintahkan bumi untuk menelan kaki kuda Suraqah. Bahkan kini amblasnya hingga ke batas pasarnya. Karena takut ditelan bumi, Suraqah kembali memohon pertolongan Rasulullah SAW dengan amat memelas, "Wahai Muhammad, selamatkanlah diriku agar tidak akan menyakitimu lagi setelah ini." Karena mendengarkan permohonan Suraqah yang demikian memilukan, Rasulullah SAW pun memohon kepada Allah SWT agar menyelamatkan Suraqah setelah selamat untuk yang kedua kalinya. Suraqah kemudian turun dari kedua kudanya dan menghadap Rasulullah SAW untuk memohon ampun atas perbuatan jahatnya. Dengan penuh kelembutan, Rasulullah SAW pun memaafkannya. Suraqah akhirnya menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Cermati wacana berikut. Banyak orang yang sukses sebagai pengusaha atau pejabat di negeri ini yang berasal dari keluarga dengan ekonomi yang kurang beruntung. Mereka berjuang menggapai kesuksesan dengan peras keringat, banting tulang, bekerja dengan sangat sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah. Sebut saja misalnya seorang pengusaha sangat sukses yang bernama Khairul Tanjung. Ia adalah pengusaha yang berhasil membangun kerajaan. Bisnisnya karena kegigihan dalam berusaha, bukan karena kewarisan ataupun keberuntungan secara tiba-tiba. Khairul Tanjung lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1962. Awalnya keluarga Khairul Tanjung lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1962. Awalnya keluarga Khairul Tanjung adalah keluarga yang berlebih. Ayahnya seorang wartawan yang menerbitkan majalah lokal yang upahnya lumayan besar. Namun pada saat era Orde Baru, surat kabar dari ayah Khairul Tanjung dicurigai sebagai entek Orde Lama dan akhirnya dipaksa untuk ditutup. Dan disinilah perekonomian keluarganya menjadi berubah 180 derajat. Rumah yang cukup luas yang didiami keluarganya terpaksa harus dijual untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup. Akhirnya Khairul Tanjung bersama saudara dan orang tuanya harus pindah ke kamar losmen yang sempit. Untuk menopang uang sakunya yang jauh dari cukup, Khairul pun berkuliah sampai berbisnis. Awalnya berjualan buku kuliah stensilan, kemudian
berjualan kaos, kemudian bersama temannya membuka usaha fotokopi di kampusnya. Ia juga membuka kios di daerah Senen Raya Jakarta Pusat yang menyediakan aneka kebutuhan dan peralatan kedokteran dan laboratorium. Walaupun ia harus membagi waktu untuk kuliah dan berbisnis, namun Khairul dapat menyelesaikan kuliahnya di kedokteran giginya dengan baik. Ia kemudian menyandang gelar sarjana kedokteran di belakang namanya, namun karena darah bisnis rupanya lebih kental, ia kemudian memutuskan untuk menjemput rezeki dari bisnis, bukan sebagai dokter gigi. Kemudian Khairul lebih menetapkan bisnis dengan mendirikan PT Pariyarti Sindutama bersama 3 temannya pada tahun 1987. Bisnis ini bermodalkan utangan dari bank Ekim sebesar 150 juta. Perusahaan Khairul dan temannya ini memproduksi sepatu anak-anak untuk diekspor. Mereka patut berbangga karena begitu mendirikan usaha ini, mereka langsung menerima order sebesar 160.000 pasang sepatu dari Italia. Namun Khairul kemudian memutuskan untuk berpisah dan mendirikan usaha sendiri karena ternyata ketiga temannya memiliki visi yang berbeda dengan dirinya. Khairul Tanjung kemudian mendirikan perusahaan sendiri yang bergerak di bidang media, yaitu mendirikan Trans TV. Khairul Tanjung sangat pandai dalam membangun jaringan. Perusahaan ini semakin maju dan akhirnya berhasil membuat suatu konglomerasi yang kemudian diberi nama Para Group. Para Group sendiri kemudian membagi 3 ladang usahanya, yaitu di bidang keuangan, properti, multimedia. Memperkaya sarjana peserta didik. A. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah. 1. Substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. A. Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq. Nabi Muhammad SAW diperintahkan membacanya. Namun Rasulullah SAW berkata, dia tidak dapat membaca. Malaikat Jibril mengulai permintaannya, tapi jawabannya tetap sama. Kemudian Jibril menyampaikan firman Allah SWT, yaitu surat Al-Alaq 19:1 sebagai berikut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra bi rabbikal akram alladzi alam bil qalam, alam insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan menulis, membaca. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq 19:1-5. Itulah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai awal diangkatnya sebagai Rasul. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Ayat-ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian faktual yang sedang menjadi, sehingga hampir setiap ayat Al-Quran turun disertai oleh ashabun nuzul, sebab atau kejadian yang mendasari turunnya ayat-ayat yang turun sejauh itu dikumpulkan sebagai kompilasi bernama Al-Mushaf yang juga dinamakan Al-Quran. B. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. 1. Akidah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk membawa ajaran tauhid. Masyarakat Arab yang saat ia dilahirkan, bahwa jauh sebelum ia lahir hidup dalam praktik kemusyrikan. Ia sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah SWT Maha Pencipta segala sesuatu dalam ini, langit, bumi, matahari, bintang-bintang, laut, gunung, manusia, hewan, tumbuhan, batu-batuan, air, api, dan lain sebagainya. Itu merupakan ciptaan Allah SWT. Karena itu Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu, sedangkan manusia lemah tak berdaya. Ia Maha Agung mulia, sedangkan manusia rendah dan hina. Selain Maha Pencipta dan Maha Kuasa, ia pelihara seluruh makhluknya dan ia disediakan seluruh kebutuhannya, termasuk manusia. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan
bahwa Allah SWT itu maha mengetahui. Allah SWT mengajarkan manusia berbagai macam ilmu pengetahuan yang tidak diketahui dan cara memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Ajaran keimanan merupakan ajaran keutamaan yang diembankan kepada Rasulullah SAW yang bersumber kepada wahyu ilahi. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan beliau agar menyampaikan keimanan sebagai pokok-pokok ajaran Islam yang sempurna. Allah SWT berfirman, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah SWT Maha Esa. Allah SWT tanpa meminta segala sesuatu. Allah SWT tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Surat Al-Ikhlas 120-104. Ajaran tauhid ini berbekas sangat dalam di hati Nabi dan para pengikutnya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat, mapan, dan tak tergoyahkan. Dengan keyakinan ini, para sahabat sangat percaya bahwa Allah SWT tidak akan membiarkan mereka dalam kesulitan dan penderitaan. Dengan keyakinan ini pula mereka percaya bahwa Allah SWT akan memberikan kebahagiaan hidup kepada mereka. Dengan keyakinan ini pula para sahabat terbebas dari pengaruh kekayaan dan kesenangan di duniawi. Dengan keyakinan ini pula para sahabat mampu bersabar dan bertahan serta tetap berpegang teguh pada agama ketika mereka mendapatkan tantangan dan siksaan amat keji dari pemuka-pemuka Quraisy. Dengan keyakinan seperti ini pula lah Nabi Muhammad SAW dapat mengatakan dengan mantap kepada Abu Talib, paman Nabi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan aku tinggalkan. Biarlah nanti Allah SWT yang akan membuktikan apakah saya memperoleh kemenangan, berhasil, dan binasa karenanya. Ini pula yang terjadi rahasia mengapa Bilal bin Rabah dapat bertahan atas siksaan yang ia terima dengan tetap mengucapkan Allah Maha Esa secara berulang-ulang.